menarik beban berat, bersemangat dan mempunyai kesetiaan yang tinggi terhadap tuannya. Inilah anjing American Pit Bull Terrier. Jogging sudah menjadi rutinitas Ayu di pagi hari. Ditemani anjing pitbull barunya membuat Ayu lebih bersemangat. Halo Mbak, pagi. Iya Mas. Oh iya, kalau Mbaknya siapa? Ayo. Momon. Udah bisa apa aja Mbak? Belum bisa apa-apa sih. Mau ikut tempat-tempat latihan? Boleh deh. Yuk. Anjing milik Ayu dan Momon adalah jenis American Pit Bull Terrier. Anjing jenis ini umumnya sangat kuat dan bersemangat. Pitbull pun memiliki tubuh yang berotot, kekar, dan gesit. Anjing Pitbull dari komunitas Yogyakarta Walking Pitbull Club sudah siap untuk latihan fisik. Komunitas yang berdiri sejak tahun 2010 ini menganut prinsip anti-dog fighting. Cool. Komunitas yang terdiri dari 14 pemilik Pitbull Yogyakarta ini sering mengadakan latihan bersama untuk anjing mereka. Momon dan kawan-kawan sedang mempersiapkan alat-alat untuk latihan spring pole. Spring pole adalah latihan menggigit umpan yang menggantung dengan cara melompat. Alat spring pole ini terdiri dari 2 tiang yang kuat untuk menyangga, tali untuk menggantung umpan, dan ban bekas yang berfungsi sebagai pegas dan mampu menahan gigitan anjing supaya tidak sakit. Deko mendapat nomor urut pertama. Oh, rupanya Deko tidak mau melompat. Sebab Deko mengetahui bahwa daerah untuk latihan spring pole bukan wilayah teritorinya. Ini ditandai oleh aroma air seni yang dikeluarkan oleh anjing lain untuk menunjukkan penguasaan wilayah. Meski begitu, aromanya bisa dihilangkan dengan cara menyiramkan air kopi hitam. Pada kompetisi, jika ada anjing yang buang air kecil di dalam arena perlombaan, maka akan dikenakan diskualifikasi. Sebagai owner dari Deko, Mega terus mencoba untuk mengarahkan pitbullnya pada umpan yang sudah menggantung. Dan kali ini berhasil. Banyak yang menyebut bahwa anjing pitbull merupakan persilangan antara bulldog dan terrier yang dilakukan pada abad ke-19. Tujuannya adalah untuk menggabungkan kecepatan dan kelincahan yang dimiliki anjing terrier dengan kekuatan dan atletis dari bulldog. Pitbull pada abad itu banyak digunakan untuk binatang umpan hingga anjing aduan atau dog fighting. Seperti layaknya manusia, untuk menambah energi, Masta juga harus makan pada pagi dan sore hari. Bedanya, untuk sarapan dibutuhkan 150 gram dog food. Sedangkan, untuk aktivitas yang lebih padat di sore hari, Masta biasanya makan 200 gram dog food, yang merupakan olahan daging dengan campuran vitamin dan nutrien lainnya. Pada dasarnya, anjing adalah hewan karnivora pemakan daging. Anjing boleh diberi makan daging mentah. Daging mentah tidak membuat anjing menjadi galak, malah membuat anjing menjadi lebih segar karena lebih mudah diserap oleh pencernaan anjing. Kini, Masta mencoba spring pole. Sempat gagal pada percobaan pertama.
Ini disebabkan karena umpan bola masih baru, sehingga masih agak licin dan sulit untuk digigit. Ya, dengan ketinggian 2,5 meter, Masta pun berhasil menggigit bola yang menggantung. Beda anjing, beda pula bait atau umpannya. Umpan yang digantung setinggi 1,8 meter bisa digigit dengan sempurna oleh Ramus. Kalau si Bolang lebih suka dengan bait pillow atau umpan yang bentuknya menyerupai bantal. Wow, perfect. Yang penting kita harus mengenali dulu anjing kita. Setelah kita mengenali anjing kita buat istilahnya seperti kedekatan. Kita bangun interaksi yang membuat dia membutuhkan kita dulu. Dengan begitu, dia akan melakukan hal yang akan kita perintahkan itu dengan senang karena dia tahu kebutuhan mereka adalah berinteraksi dengan manusia. Hampir sama dengan spring pole, vertical climb juga membutuhkan lompatan untuk meraih umpan. Bedanya, di depan umpan terdapat papan yang dapat dipanjat oleh anjing untuk mempermudah meraih umpan. Oke, Ramus, are you ready? Bite, Ramus, bite! Oh, jika gigitan anjing terlalu kuat, para pemiliknya harus melepaskan gigitan menggunakan alat safety stick. Pisau congkel yang terbuat dari kayu ini memang tidak tajam agar tidak melukai anjing. Ketika memasukkan safety stick, harus tetap hati-hati karena jika kurang tepat bisa melukai gusi pitbull. Cilo dilatih vertical climb. Ia sangat bersemangat menggigit umpan. Dalam komunitas Yogyakarta Working Pitbull Club ini, para pelatih pitbull cenderung menggunakan motivational training dan bukan dengan cara ortodok. Dengan begitu, pitbull akan dengan senang hati melakukan segala perintah yang diberikan. Hanya dalam sekali perintah, Masta bisa mengerjakannya dengan baik. Kalau masalah cara pelatihan setiap item itu nggak berbeda jauh ininya cara pelatihannya, karena ketika saya sudah mengetahui apa yang dia suka dan ketika melakukan item ini dia akan lebih tertarik dengan drive yang mana, itu akan lebih gampang. Jadi nanti proses selanjutnya tinggal pembiasaan aja. Agar gesit dan lincah, pitbull ini harus dilatih ketangkasan. Alat-alat yang digunakan terbuat dari beberapa kayu dan pipa paralon. Pemilihan bahan pembuat rintangan sudah dipastikan tidak akan melukai anjing. Giliran Vimo mencoba pertama. Jika tubuh anjing semakin rapat ke tubuh pemiliknya dan kepalanya hanya menoleh ke pemilik, itu justru semakin bagus karena menunjukkan bahwa sang anjing sangat percaya kepada pemiliknya. Let's jump, Masta. Go, jump. Pada dasarnya, anjing pitbull memiliki keinginan yang kuat untuk menyenangkan tuannya. Mereka adalah anjing penjaga yang pintar, penuh dengan vitalitas dan sangat menjaga tuannya. Anjing pitbull dapat menjadi anjing yang tidak patuh jika dipelihara oleh pemilik yang tidak tegas. Pitbull ini membutuhkan sebuah aturan yang tegas agar bisa diperintah dan dikendalikan. Ada beberapa perintah dasar yang diterapkan kepada pitbull agar patuh. Untuk satu macam perintah, bisa memakan waktu pelatihan lebih dari 3 bulan hingga si pitbull benar-benar mengerti. Butuh kesabaran dan pendekatan dalam melatih pitbull. Alangkah lebih bagusnya kalau kita melatih pitbull dan memberikan perintahnya bukan secara gerakan tapi
secara verbal dengan kata-kata itu akan lebih efektif daripada dengan gerakan. Posisi obstacle sedikit diubah. Kali ini, Ramus, Vimo, dan Masta diuji untuk melewati 3 rintangan sekaligus. Dengan bola di tangan Arya, Ramus tampak antusias. Meski tidak begitu mulus, tapi not bad lah. Pitbull memang dikenal dengan anjing yang aktif dan suka berinteraksi dengan orang banyak. Jangan salah, membuat Pitbull menjadi tidak galak bukan dengan cara sering dikurung. Justru lebih sering berlatih di alam bebas dengan orang banyak membuat psikologisnya menjadi lebih baik. Dia dikurung di dalam kandang terus dan dia tidak punya rutinitas untuk menyenangkan dirinya, itu pasti akan berdampak yang sangat signifikan pada psikologisnya Pitbull tersebut. Hal yang paling sepele akan terjadi kalau Pitbull itu tidak punya rutinitas yang rutin setiap harinya. Dia akan punya sisa kelebihan energi yang kemungkinan buruknya dia akan disalurkan dengan merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan Pitbull yang lain, Masta lebih memilih melewati satu persatu rintangan. Tapi hasilnya awesome. Anjing Pitbull memiliki rahang yang kuat, gigitannya pun juga kuat dan tak mudah lepas. I can be strong man.